Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus dan grafik yang merupakan salah satu subtopik dari persamaan garis. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama perkenalkan namaku Sabrina dari jurusan Akuntansi UI angkatan 2023. Salah satu achievement aku adalah aku berhasil meraih skor UTBK 700+ di tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan objektif materials kita, yaitu apa aja yang bakal kita pelajari di video kali ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi pertama-tama kita mau bahas dulu dua bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama, ada Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu adalah koefisien dari X dan C itu adalah konstanta. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Y. Nah, sebenarnya kita bisa ngubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang ini, begitupun sebaliknya, bentuk yang ini menjadi bentuk yang ini. Misalnya, kita mau ngubah Y sama dengan MX plus C ini jadi bentuk yang ini. Caranya, sebenarnya tinggal kita pindahin aja nih si MX-nya ke ruas kiri. Karena sebenarnya MX ini sama aja kayak si AX. Dia itu sama-sama koefisien dari si X. Nah, kalau si MX ini kita pindahin ke ruas kiri, bentuknya jadi kayak gini. Y tambah MX sama dengan C. Dimana Y itu sebenarnya sama aja kayak BY, tapi si Y ini dia nggak punya koefisien, alias koefisiennya itu adalah 1. Kemudian MX ini sama aja kayak AX, dan C ini sama aja kayak C. Nah, sebaliknya, gimana kalau kita mau ngubah bentuk AX plus BY sama dengan C menjadi Y sama dengan MX plus C? Caranya, kalau tadi kita mindahin si MX ini ke ruas kiri, kalau yang ini sebaliknya, si AX ini kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya BY sama dengan AX plus C. Nah, tapi ingat, nilai Y di persamaan yang ini itu nggak boleh punya koefisien. Maka dari itu, kita harus mindahin si B-nya ini ke bawah. Jadinya, Y sama dengan AX plus C per B. Biar si Y-nya ini nggak punya koefisien. Kecuali kalau dari awal si B-nya ini udah 1. Kita nggak perlu lagi ngebagi si AX plus C ini dengan si B. Nah, sekarang gimana sih cara kita bikin kedua bentuk persamaan ini? Caranya bisa pakai dua rumus. Yang pertama ada rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Rumus ini kita pakai kalau yang diketahui di soal itu ada garis yang melalui satu titik X, Y dan memiliki gradien M. Kita langsung aja ke contohnya ya. Misalnya ada suatu garis lurus yang diketahui melalui titik 2,5 dan gradiennya adalah 3. Nah, kita mau buat persamaan garisnya nih. Ingat, tadi kan kita punya dua bentuk umum persamaan kan? Sebenarnya mau kita ubah ke bentuk yang mana itu tergantung dari pilihan jawaban soalnya. Kalau di pilihan jawabannya cuma ada bentuk yang ini, berarti Studymates ubahnya ke bentuk yang ini. Dan kalau pilihan jawabannya itu ke bentuk yang ini, berarti Studymates ubahnya ke bentuk yang ini. Tapi di contoh ini aku bakal contohin kedua-duanya ya. Nah, kedua bentuk ini sebenarnya pakai satu rumus yang sama, yaitu rumus yang ini. Karena yang diketahui adalah satu titik X, Y dan gradien M. Jadi langsung kita masukin aja ke rumusnya. Di sini Y-nya nggak perlu kita ubah, terus Y1-nya kita masukin dengan titik Y yang diketahui di soal. Kalau di sini, Y1-nya itu adalah 5. Sama dengan M-nya itu adalah gradiennya, kalau di contoh ini adalah 3. Kemudian X-nya nggak perlu kita ubah, dan X1-nya di sini adalah 2. Nah, kalau udah kita masukin semuanya, selanjutnya kita kali pelangi nih antara si M dengan X min X1. Setelah kita kali pelangi, hasilnya jadi gini ya. Y min 5 sama dengan 3X min 6. Sekarang aku mau coba ubah bentuk persamaan ini ke bentuk Y sama dengan MX plus C dulu ya.
Jadi Y-nya kita taruh di ruas kiri, kemudian 3X-nya ini nggak perlu kita ubah-ubah juga. Yang kita pindahin itu adalah si angka minus 5 ini. Kita pindahin ke ruas kanan, jadinya min 6 ditambah 5 itu sama dengan min 1. Nah, jadi deh bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Terus gimana kalau kita mau ubah ke bentuk yang ini? AX plus BY sama dengan C. Nah, caranya ya udah tinggal kita pindahin aja si 3X ini ke ruas kiri. Jadinya minus 3X plus Y sama dengan minus 1. Animates bisa pilih ya antara Y sama dengan 3X min 1 atau minus 3X plus Y sama dengan minus 1. Oke, kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus apabila diketahui garis melalui dua titik, yaitu titik P yang berada di koordinat X1, Y1, dan titik Q yang berada di koordinat X2, Y2. Nah, di rumus ini nggak perlu tuh kita masukin si gradiennya, karena yang diketahui itu cuma dua titik. Nah, langsung aja ke contohnya. Misalnya, suatu garis lurus melalui titik 7,3 dan 5,9. Nah, kita mau ubah informasi ini menjadi bentuk persamaan garis lurus. Kita pakai rumus yang ini ya. Animates bisa lihat yang di bawah ini, udah aku masukin angkanya, yaitu Y minus 3, karena 3 di sini adalah Y1, kemudian 9 minus 3, di sini 9 sebagai Y2, kemudian X minus 7, 7-nya itu adalah X1, dan 5 minus 7, 5 ini adalah X2-nya. Nah, dari persamaan ini kita operasiin aja, mana yang sekiranya bisa kita tambah atau kita kurang. Ini aku salin ke sini ya. Y minus 3 ini kan belum bisa kita apa-apain ya, jadi kita tulis dulu Y minus 3 per 9 dikurang 3, bisa kan kita kurangin, hasilnya itu adalah 6, sama dengan X minus 7 juga kita biarin aja, per 5 min 7 itu adalah min 2. Nah, kemudian kita kali silang. Y min 3 ini kita kali dengan minus 2, dan 6 ini kita kalikan dengan X minus 7. Jadinya begini ya. Terus ini kita kali pelangi masing-masing. Jadinya begini. Kemudian kalau udah sampai di tahap ini, kita bisa tentuin kita mau ubah bentuk persamaan ini ke bentuk Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Di sini aku bakal contohin dua-duanya seperti yang tadi. Pertama, kalau kita mau ubah jadi bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C, berarti satu-satunya yang ada di ruas kiri itu adalah si Y. Maka dari itu kita pindahin si plus 6 ini ke ruas kanan. Jadinya minus 2Y sama dengan 6X. Nah, tadi kan plus 6 ini kita pindahin ke ruas kanan kan, jadinya minus. Nah, dia ini mengurangi minus 42. Jadinya minus 42 dikurang 6 itu adalah minus 48. Nah, belum selesai sampai di sini, StudyMath harus ingat bahwa pada bentuk umum Y sama dengan MX plus C ini, kita nggak boleh taruh koefisien di depan huruf Y. Min 2 ini harus kita ilangin. Jadinya, Y sama dengan 6X minus 48 dibagi dengan minus 2. Nah, 6 sama 48 ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadinya gampang deh. 6X ini kita bagi dengan minus 2, hasilnya itu adalah min 3. Ini harusnya ada minusnya di depannya. Kemudian minus 48 dibagi dengan minus 2 itu adalah 24. Jadi, kalau kita ubah ke bentuk umum yang ini, hasilnya itu adalah Y sama dengan minus 3X ditambah 24. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ubah ke bentuk AX plus BY sama dengan C? Caranya, karena di sini si AX itu ada di ruas kiri, berarti kita pindahin si 6X-nya ke ruas kiri. Jadinya minus 6X. Kemudian min 2Y-nya ini kita nggak perlu ubah karena dia tetap ada di ruas kiri ya. Sama dengan, nah 6-nya ini kita pindahin lagi ke ruas kanan karena si C-nya itu ada di ruas kanan. Jadi minus 42 dikurang 6 itu sama dengan minus 48.
Nah, di bentuk persamaan yang ini sebenarnya kita nggak perlu ngubah si Y-nya jadi nggak punya koefisien, tapi kebetulan di sini semua angkanya itu bisa nih disederhanakan dengan dibagi 2. Jadi di sini aku bagi 2 masing-masing angkanya. Hasilnya itu sama dengan minus 3x didapat dari minus 6x bagi 2. Kemudian ini seharusnya minus y didapat dari minus 2y dibagi 2. Dan ini harusnya minus 24 didapat dari minus 48 dibagi dengan 2. Hasilnya minus 3x min y sama dengan minus 24. Oke, kemudian setelah kita tahu gimana cara bikin persamaan garis lurus, sekarang gimana sih cara kita memanfaatkan persamaan garis lurus ini untuk dapat menggambar grafiknya di diagram kartesius? Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita cari dulu titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan yang udah kita dapatkan. Di sini, anggap aja persamaan yang diketahui di soal itu dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, study mates bisa langsung lihat ya ke contohnya. Diketahui sebuah garis memiliki persamaan 4x plus 2y sama dengan 16. Nah, kita langsung praktekkan aja langkah yang pertama tadi, yaitu kita substitusikan nilai y sama dengan 0 pada persamaan ini. Jadinya 4x plus 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 16. 2 dikali 0 ini kan 0, jadinya nggak perlu kita tulis lagi. Jadinya 4x sama dengan 16, x-nya ini sama dengan 16 bagi 4, yaitu 4. Di sini udah kita dapat nih nilai x-nya. Kemudian langkah kedua, gantian kita mau nyari nilai y-nya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 pada persamaan ini. Jadinya 4 dikalikan dengan 0, yaitu 0, plus 2y sama dengan 16. 0-nya nggak perlu kita tulis lagi, jadinya 2y sama dengan 16, y-nya ini sama dengan 16 dibagi 2, yaitu adalah 8. Terus ya udah deh, karena kita udah dapet titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y-nya, tinggal kita tarik aja. Titik potong sumbu Y-nya yaitu 8, kita tarik ke titik potong sumbu X yaitu 4. Nah, ini kurang rapi ya, tapi teman-teman bisa lihat garis yang merah ini yang lebih rapi. Jadinya grafiknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya, gimana kalau kita mau nyari titik potong dari dua garis yang tegak lurus? Nah, sekarang aku pakai bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C ya. Di sini diketahui ada dua garis yang tegak lurus dengan masing-masing persamaan Y1 sama dengan M1X plus C1 dan Y2 sama dengan M2X plus C2. Maka, cara mencari titik potongnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua persamaan ini kita setarakan. Karena di sini Y1 dan Y2 itu sama-sama Y, jadinya yang kita tulis itu adalah M1X plus C1 sama dengan M2X plus C2. Tadi Mates bisa lihat langsung ya ke contohnya. Di sini misalnya diketahui dua garis tegak lurus memiliki persamaan Y sama dengan 3X plus 2 dan Y sama dengan minus 1/3X plus 8. Langkah pertama yaitu tadi kita menyetarakan kedua persamaan ini tanpa melibatkan nilai Y-nya. Y 3X plus 2 sama dengan minus 1/3X ditambah 8. Nah, langkah kedua, kita cari nih nilai X-nya. Ini tinggal kita pindahin ke ruas kiri ya, biar kita bisa mencari tahu nilai X-nya. Jadinya, 3X plus 1/3X itu sama dengan 8 minus 2. Yang duanya ini kita pindahin ke ruas kanan. Nah, karena di sini ada satu angka pecahan, yaitu 1/3, biar gampang kita kalikan aja semua angka-angka di sini dengan angka 3, biar si penyebutnya ini hilang. Jadinya 3X dikali 3 itu sama dengan 9X, terus 1/3X dikalikan dengan 3, 3-nya hilang, jadinya sisa X sama dengan 8 dikali 3 yaitu 24, dan minus 2 dikalikan dengan 3 yaitu adalah minus 6. Nah, kalau bentuknya kayak gini kan gampang ya kita ngejumlahinnya. Tinggal kita jumlahin 9X plus X itu sama dengan 10X, dan 24 minus 6 itu sama dengan 18.
Untuk mendapatkan nilai X-nya, kita pindahin si angka 10-nya ini ke bawah angka 18, jadinya X sama dengan 18 per 10, itu sama dengan 9 per 5. Kemudian, langkah yang terakhir, kita cari nilai Y-nya dengan mensubstitusikan nilai X yang telah kita dapatkan sebelumnya ke salah satu persamaan garis. Jadi, si nilai X ini bakal kita substitusiin ke salah satu persamaan garis dari kedua persamaan ini. Bisa pakai yang ini, atau bisa juga pakai yang ini. Nah, di sini karena bentuk yang Y sama dengan 3X plus 2 ini lebih gampang ya, nggak ada pecahannya, jadi aku pakai bentuk yang ini. Y sama dengan 3X plus 2, kemudian X-nya kita substitusiin dengan 9 per 5, jadinya Y sama dengan 3 dikali 9 per 5 plus 2. Ini kita dapat hasilnya Y sama dengan 27 per 5 ditambah 2, kemudian 27 per 5 ditambah 2 itu hasilnya adalah 37 per 5. Jadi, titik potong dari kedua garis tegak lurus tersebut itu adalah si X-nya 9 per 5, dan si Y-nya itu adalah 37 per 5. Oke, sekian pemaparan materi dari aku. Selanjutnya, aku bakal bahas 3 contoh soal agar teman-teman bisa lebih mudah memahami rumus-rumus yang tadi. Yang pertama ada soal model pilihan ganda. Kita baca bareng-bareng dulu ya soalnya. Garis A memiliki persamaan 2Y plus 7X per 3 sama dengan 5. Jika garis B tegak lurus dengan garis A dan melalui titik 28 per 5, minus 12 per 5, mana persamaan garis B yang tepat? Jadi, di sini kita itu diminta untuk mencari persamaan dari garis B. Tapi, informasi mengenai garis B yang kita ketahui dari soal itu, si garis B ini cuma melalui satu titik, yaitu 28 per 5, minus 12 per 5. Nah, kalau study maths ingat, ada salah satu rumus persamaan garis yang bisa kita pakai kalau diketahui garis melalui satu titik dan garis memiliki gradien M. Nah, di sini kita nggak tahu nih gradien dari garis B itu berapa. Gimana cara nyari taunya? Ini aku langsung tampilkan aja ya pembahasannya. Oke, pertama, kita harus nyari dulu nih berapa gradien dari garis B. Karena kita nggak bisa bikin persamaan garis B dari satu titik aja yang diketahui. Kita perlu tahu berapa gradiennya juga. Maka dari itu, kita dapat mencari gradien garis B dengan ingat salah satu sifat gradien, di mana jika ada dua garis yang tegak lurus, maka gradien garis A dikalikan dengan gradien garis B itu hasilnya sama dengan minus 1. Kebetulan di soal kita tahu bahwa garis B itu tegak lurus dengan garis A, dan garis A ini udah diketahui nih persamaannya. Dari persamaan garis A ini, kita bisa tahu berapa gradien garis A, kemudian kita bisa tahu berapa gradien garis B dengan rumus yang ini. Oke, pertama kita cari dulu ya gradien garis A-nya. Tapi sebelum itu perlu kita rapiin dulu nih persamaannya biar enak dilihat. Caranya ya udah tinggal kita kali silang si 3 ini dengan angka 5. Jadinya 2Y plus 7X itu sama dengan 15. Nah, bentuk persamaan yang ini itu adalah bentuk yang AX plus BY sama dengan C ya, meskipun di sini AX sama BY-nya kebalik nih. Di sini kita nulisnya si BY-nya duluan, tapi nggak apa-apa. Kita tinggal masukin ke rumus gradiennya aja, yaitu minus A per B. Di sini A-nya itu adalah 7 karena dia merupakan koefisien dari X, jadinya minus 7. B-nya ini adalah 2 karena dia adalah koefisien dari Y. Nah, demikian gradien dari garis A itu adalah minus 7 per 2. Nah, sekarang kita bisa tahu deh berapa gradien garis B dengan menggunakan rumus ini. Oke, di sini aku salah tulis ya, seharusnya ini gradien garis A dan ini gradien garis B. Jadi di sini kebalik. Gradien garis A tadi udah kita dapat yaitu minus 7 per 2. Sekarang kita mau cari gradien garis B. Caranya ya udah tinggal kita pindahin si gradien garis A ini ke bawah minus 1. Jadinya minus 1 per minus 7 per 2. Minnya ini kita coret. Hasilnya itu sama dengan 2 per 7. Ini gradien garis B-nya ya. Nah, kemudian kalau kita udah dapat berapa gradien garis B-nya,
Kita bisa langsung cari persamaan dari garis B ini dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu rumus apabila diketahui satu titik yang dilalui garis dan diketahui gradien dari garis tersebut. Tinggal kita masukin aja. Di sini Y1-nya itu sama dengan minus 12/5, dan X1-nya itu adalah 28/5. Ini adalah perhitungannya. Dan dari perhitungan ini, kita dapatkan persamaan garis B itu adalah Y sama dengan 2/7X minus 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian soal yang kedua, ada soal pilihan 2 kolom. Di sini kita diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Oke, pertama-tama kita baca dulu ya informasi yang terdapat di soal ini. Informasi yang pertama, diketahui garis I tegak lurus dengan garis E. Kemudian garis I memiliki persamaan Y sama dengan 1/4X ditambah 7, dan garis E melalui titik minus 5,17. Kemudian kita harus menguji satu persatu pernyataan di bawah ini apakah benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan A dulu ya, yaitu persamaan garis E adalah Y sama dengan 4X plus 37. Nah, untuk mencari persamaan garis E, kita dapat menggunakan rumus yang ini. Karena di sini diketahui garis E itu melalui titik minus 5,17, dan kita bisa mencari gradien dari garis E dengan cara yang mirip kayak soal sebelumnya, yaitu kita cari dengan terlebih dahulu mencari gradien dari garis I, kemudian karena di sini diketahui garis I tegak lurus dengan garis E, kita bisa pakai rumus yang M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jadi, pertama-tama kita cari dulu ya gradien dari garis I ini. Nah, karena di sini persamaan garis I itu udah dalam format Y sama dengan MX plus C, di mana gradiennya itu adalah si M-nya, ya udah berarti gradien dari garis I itu adalah 1/4. Kemudian untuk mencari gradien dari garis E, tinggal kita bagi antara minus 1 dengan 1/4, hasilnya itu sama dengan minus 4. Setelah itu baru deh kita dapat mencari persamaan dari garis E dengan rumus yang ini. Tinggal kita masukin aja angka yang udah diketahui. Y1-nya di sini adalah 17 dan X1-nya itu adalah minus 5. Nah, M-nya yang udah kita cari barusan yaitu adalah minus 4. Nah, setelah kita masukin semuanya, kita dapatkan bahwa persamaan dari garis E itu adalah Y sama dengan minus 4X minus 3. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka pernyataan A ini salah. Kemudian, pernyataan yang B, persamaan garis E adalah Y sama dengan minus 4X minus 3. Nah, pernyataan B ini persis seperti yang udah kita hitung sebelumnya ya, yaitu persamaan garis E adalah Y sama dengan minus 4X minus 3. Maka dari itu, persamaan B ini adalah benar. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang C, titik potong kedua garis adalah minus 8/5. Nah, untuk dapat menentukan titik potong dari kedua garis, ingat langkah-langkah yang udah aku jelasin sebelumnya. Yang pertama, kita harus menyamakan kedua persamaan garis, lalu cari nilai X-nya. Di sini, persamaan garis I kan udah diketahui dari soal ya. Nah, persamaan garis E-nya kita pakai yang udah kita hitung nih sebelumnya, yaitu Y sama dengan minus 4X minus 3. Nah, kalau kedua persamaan tersebut disetarakan, jadinya kayak gini, terus kita cari deh nilai X-nya. Ini 1/4 X-nya aku pindahin ke ruas kiri dan minus 3-nya aku pindahin ke ruas kanan. Jadinya minus 4X minus 1/4 X itu kalau kita operasikan jadi minus 17/4 X, kemudian 7 tambah 3 itu sama dengan 10. Nah, X-nya ini tinggal kita pindahin aja minus 7/4-nya ke bawah angka 10. Jadinya X sama dengan 10 per minus 17/4. Ingat ya, kalau ada pecahan bertingkat gini, tinggal kita balik aja nih pecahan yang di bawah, dan kita kalikan. Jadinya 10 dikali minus 4/17 itu sama dengan minus 40/17. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian, untuk mencari nilai Y-nya, ya udah tinggal kita substitusiin aja nilai X yang udah kita dapat tadi ke salah satu bentuk persamaan. Nah, di sini karena persamaan yang lebih mudah itu adalah persamaan dari garis E, jadinya aku pakai persamaan garis E aja, yaitu Y sama dengan minus 4X minus 3. X-nya ini kita substitusiin jadi minus 40/17, kemudian kita operasiin aja, jadinya kita dapat Y-nya itu sama dengan 109/17. Dengan demikian, titik potong dari kedua garis itu adalah minus 40/17, 109/17. Maka dari itu, pernyataan C di sini adalah salah.
Nah, yang terakhir, pernyataan D, titik potong kedua garis adalah minus 40/17,109/17. Nah, pernyataan D ini hasilnya sama persis ya dengan yang barusan kita hitung di pernyataan C, maka dari itu kita nggak perlu ngulang perhitungan kita 2 kali, langsung bisa kita benerin aja. Oke, soal terakhir, ini ada soal model isian singkat. Kita baca bareng-bareng dulu soalnya. Sebuah garis melalui titik minus 3, P dan Q, minus 1. Garis tersebut memiliki persamaan 15X plus 11Y sama dengan 109. Nilai P dan Q berturut-turut adalah... Nah, kalau dari tadi kita diminta untuk nyari persamaan garisnya, di sini kita diminta untuk nyari koordinat garis tersebut yang nggak diketahui nih. Jadi justru kebalikan ya dari soal-soal sebelumnya, di mana di soal ini kita udah dikasih berapa persamaannya dan kita diminta untuk mencari koordinatnya. Nah, caranya sebenarnya gampang banget. Untuk mencari koordinat yang belum kita ketahui, ya udah tinggal kita substitusiin aja koordinat yang kita ketahui ke persamaan garis tersebut. Yang pertama, untuk mencari nilai P, kita bisa substitusiin nilai X di persamaan ini dengan angka minus 3, yang merupakan koordinat X1 di garis tersebut. Jadinya 15 dikalikan dengan minus 3 plus 11Y sama dengan 109. Terus ya udah deh, tinggal kita cari aja nilai Y-nya dengan mengubah persamaan menjadi bentuk kayak gini. Y-nya itu sama dengan 154 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 14. Maka dari itu nilai P adalah 14. Kemudian untuk mencari nilai Q, ini sebaliknya, yang kita substitusiin ke persamaan ini adalah nilai Y-nya, yaitu minus 1. Jadinya 15X ditambah 11 dikalikan dengan minus 1 sama dengan 109. Kemudian kita cari nilai X-nya. Terdapat hasilnya itu adalah X sama dengan 120 dibagi 15 sama dengan 8. Dengan demikian, nilai P dan Q berturut-turut itu adalah 14 dan 8. Oke, sekian pemaparan materi dan latihan soal dari aku. Nah, berikut ini ada key main takeaways atau rangkuman dari rumus-rumus yang udah kita pelajari tadi yang bisa StudyMate screenshot untuk dihafalkan di rumah. Oke, sekian pemaparan materi dari aku. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!